komitmen itu jauh lebih sulit dibanding dengan kompetensi. Kalau kompetensi bisa diselesaikan dengan pendidikan, dengan pelatihan, dengan pendampingan, sementara komitmen membutuhkan upaya-upaya yang sistematis dan istiqomah, berkelanjutan. Berikut tips buat kamu biar duit gajian gak habis sia-sia. Buat rencana finansial, investasi, catat pengeluaran harian, tunaikan zakat dan infak. Tunaikan zakat dan infak di BMH mudah dan menyenangkan, bukan? Hai! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para pemirsa suara Hidayatullah yang berbahagia, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mengupas lanjutan tulisan yang ada di rubrik madrasah terkait dengan bagaimana mengelola SDM yang aktif dan produktif. Pada tulisan sebelumnya, ada 2 poin penting yang kami tulis di dalam tulisan tersebut, bahwa mengelola SDM yang aktif dan produktif, poin pertama adalah kekuatan dan kesungguhan niat. Karena apapun aktivitas yang kita lakukan, yang pertama adalah tergantung dari niat yang ada di dalam hati kita. Kemudian poin yang kedua di dalam tulisan sebelumnya adalah bagaimana SDM itu memiliki kompetensi yang baik. Karena dengan kompetensi yang baik itu, SDM di dalam menjalankan aktivitas atau tugas kesehariannya akan mampu menikmati dengan kompetensi yang dia miliki. Di dalam uraian tulisan berikutnya, poin yang ketiga terkait dengan bagaimana mengelola SDM agar aktif dan produktif adalah memiliki komitmen yang kuat. Jadi komitmen ini gabungan antara kesediaan dan kesetiaan dengan tanggung jawab. Kesediaan dengan apa yang telah diamanahkan kepada SDM, kesetiaan terhadap apa yang sudah dijanjikan di dalam amanah tersebut. Dan dalam mengelola amanah tersebut, mengemban amanah tersebut, harus dilakukan dengan tanggung jawab. Tujuan dari komitmen yang baik atau komitmen yang kuat ini sesungguhnya adalah bagaimana SDM itu bisa larut dalam semua aktivitas yang dilakukan. SDM itu mampu larut dalam setiap pekerjaan yang dia lakukan. Dibanding dengan kompetensi, sesungguhnya komitmen ini memiliki hal yang sangat berbeda. Komitmen kemungkinan jauh lebih sulit untuk dikondisikan. Kalau kompetensi dapat diselesaikan dengan education, pendidikan, dengan training, dengan coaching atau pendampingan secara istiqomah, dan sifatnya memang stabil kalau kompetensi itu. Sedangkan
komitmen tidak dapat serta-merta diselesaikan dengan pendidikan, pelatihan, maupun pendampingan. Tetapi memerlukan berbagai upaya yang sistematis dan istiqomah. Dan sifatnya adalah labil. Makanya kami katakan di dalam tulisan ini bahwa komitmen itu jauh lebih sulit dibanding dengan kompetensi. Kalau kompetensi bisa diselesaikan dengan pendidikan, dengan pelatihan, dengan pendampingan, sementara komitmen membutuhkan upaya-upaya yang sistematis dan istiqomah, berkelanjutan. Para pemirsa majalah Suara Hidayatullah yang berbahagia, seringkali komitmen ini lebih mudah berubah dibandingkan dengan kompetensi. Karena itu, komitmen harus terus dijaga oleh lembaga pendidikan, terlebih-lebih oleh manajer atau pengelola di dalam lembaga pendidikan. Di antaranya adalah melalui pembinaan yang terstruktur, pembinaan yang bertahap, seperti halakoh rutin, atau penguatan manhaj, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Karena komitmen ini mengandung banyak komponen nilai yang ada di dalam diri seorang SDM. Harus dipahamkan di dalam diri mereka. Pemahaman itu harus diyakini. Dari keyakinan itu kemudian pikiran, hati, serta perbuatannya adalah sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini oleh SDM. Begitu pentingnya komitmen itu karena terkait dengan tata nilai yang ada di dalam diri seorang SDM. Oleh karena itu, di dalam tulisan kami ini, komitmen bisa dimiliki oleh banyak orang di sebuah lembaga pendidikan. Maka seorang pemimpin harus memberikan keteladanan dalam aktivitas keseharian, bisa menjadi panutan bagi seluruh komponen SDM di bawahnya. Itu adalah poin yang ketiga, memiliki komitmen yang kuat. Di dalam tulisan kami yang keempat, poin yang kami tulis adalah passion yang tepat. Kalau kami mengartikan passion ini adalah hasrat, merupakan perasaan semangat yang luar biasa, serta timbul ketika seseorang melakukan sesuatu. Seperti perasaan semangat ketika mengikuti sebuah kegiatan, perlombaan, ataupun melakukan sesuatu hal yang menjadi kesenangan kita. Seseorang menyukai pekerjaannya, sehingga secara sukarela dan bersemangat melakukan kegiatan itu. Kalau SDM itu dengan sukarela dan bersemangat melakukan tugas-tugas yang diamanahkan kepada mereka. Hasrat yang kuat terhadap bidang pekerjaan itulah sesungguhnya yang dinamakan dengan passion. Para pemirsa majalah Suara Hidayatullah yang berbahagia, ada poin kunci sesungguhnya di dalam passion yang tepat ini. Jadi passion yang tepat itu timbul karena kecintaan dan kepercayaan diri seseorang terhadap apa yang dikerjakan. Jika itu kaitannya dengan tugas. Jika kaitannya dengan lembaga pendidikan di mana dia berada, berarti passion yang tepat itu adalah kecintaan dia dan kepercayaan dirinya terhadap lembaga di mana dia berada. Orang yang mencintai pekerjaan akan senantiasa tertarik dengan berbagai hal yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Maka ini penting bagi seorang pengelola, penting bagi seorang manajer di dalam sebuah lembaga untuk kemudian membuat sebuah kelompok-kelompok menganalisis
SDM dengan passion yang kuat pada bidang-bidang tertentu itu, kemudian mereka di-manage dengan baik supaya mampu memberikan produktivitas terhadap kinerja lembaga menjadi lebih baik lagi. Jadi kecintaan terhadap sesuatu yang diikuti dengan kepercayaan diri seseorang itu menjadikan seseorang memiliki hasrat yang kuat untuk menyelesaikan amanah yang diembannya. Bahkan melebihi dari yang dipersyaratkan. Kondisi inilah sesungguhnya yang memicu tumbuhnya produktivitas kinerja seseorang di lembaga tersebut. Para pemirsa majalah Suara Hidayatullah yang berbahagia, agar dapat membuat orang-orang di lembaga pendidikan itu terlibat aktif, maka saya sampaikan di awal tadi, seorang manajer atau pengelola harus mampu membuat program yang strategis terkait dengan hal ini. Tujuannya tidak lain adalah orang-orang atau SDM yang ada di sebuah lembaga pendidikan itu memiliki kecintaan terhadap lembaga pendidikan, kemudian dia sangat percaya diri dengan lembaga pendidikan tersebut. Yang selanjutnya, kepercayaan diri, kecintaan dan kepercayaan diri itu mampu meningkatkan kinerja yang ada di dalam lembaga tersebut. Jadi, poin yang ketiga dan poin yang keempat di dalam tulisan saya ini adalah yang ketiga terkait dengan komitmen yang kuat, kemudian yang keempat adalah terkait dengan passion yang tepat. Para pemirsa majalah Suara Hidayatullah yang berbahagia, dan tidak kalah pentingnya di dalam tulisan ini juga adalah bagaimana mengembangkan kultur yang baik seperti sistem yang berkeadilan, karena ini sesungguhnya akan mempengaruhi komitmen seseorang di lembaga itu. Komitmen itu bisa tumbuh dengan optimal. Perlu juga dijaga sistem dengan pelatihan, pendampingan, maupun pendidikan yang terstruktur, sistematis, bertahap, serta berkesinambungan. Dan langkah-langkah ini sesungguhnya adalah langkah yang kita gunakan untuk lebih mempermudah bagaimana mengoptimalkan agar SDM itu mampu bekerja secara aktif dan produktif. Dan yang terakhir yang di dalam tulisan kami ini, ada poin penting juga terkait dengan tugas orang pengelola atau manajer di dalam sebuah lembaga pendidikan adalah membahagiakan sebanyak mungkin orang yang ada di dalam lembaga pendidikan itu. Berbahagianya orang-orang tentu bukan terkait dengan materi ansih, tetapi dengan hal-hal yang mampu membangkitkan motivasi mereka untuk bekerja lebih baik lagi. Karena disadari atau tidak, apalagi lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis dakwah, biasanya SDM yang tergabung di dalam lembaga pendidikan tersebut banyak yang ingin mendapatkan nilai-nilai spiritual, banyak yang ingin mendapatkan motivasi berjuang yang itu tidak didapatkan di dalam lembaga pendidikan lain. Maka kondisi seperti itu sesungguhnya adalah bagaimana pengelola atau manajer memberikan semacam kontribusi terhadap hal-hal yang dibutuhkan oleh SDM tersebut, di samping mungkin terkait dengan hal-hal yang lain. Jadi, dua poin yang kami sampaikan di dalam tulisan itu, yang pertama adalah terkait dengan komitmen yang kuat, karena dengan komitmen yang kuat, dengan kesediaan yang kuat, kesetiaan yang kuat, mengemban amanah yang kuat, insyaallah akan mampu memberikan stimulus, kekuatan, motivasi bekerja dengan baik. Kemudian yang kedua, terkait dengan passion yang tepat.
Karena passion yang tepat ini akan mampu membuat seseorang memiliki hasrat yang kuat untuk larut dalam pekerjaan di mana dia mampu memberikan kecintaan dia. Kemudian yang kedua, memberikan kepercayaan diri dia. Dan mampu meningkatkan produktivitas kinerja. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tips buat kamu biar duit gajian gak habis sia-sia. Buat rencana finansial, investasi, catat pengeluaran harian, tunaikan zakat dan infak. Tunaikan zakat dan infak di BMH mudah dan menyenangkan bukan?